Kerajaan Romawi. Mendengar nama ini, apa yang ada di benak Anda? Kerajaan yang memerintah dunia, tentara yang kuat, pemerintahan yang anarki, atau bahkan penguasa yang kejam? Kalau Anda membayangkan salah satu stigma di atas, maka sosok kaisar yang satu ini sangat jauh dari apa yang Anda bayangkan tentang Romawi. Kaisar Agustus. Tokoh satu ini berperan sangat penting dalam membangun kerajaan yang sangat besar ini. Agustus adalah orang Roma tulen karena memang dia terlahir di Roma pada tanggal 23 September 63 tahun sebelum Masehi di kota Velletri, sekitar 40 km sebelah tenggara dari kota Roma. Waktu kecil, Agustus sebenarnya memiliki panggilan Turinus. Jadi kemungkinan besar nama Agustus adalah nama yang disematkan kepadanya setelah dia dilantik menjadi seorang kaisar di Roma. Nama panggilan ini diberikan kepada Agustus waktu kecil karena kemungkinan besar untuk menghormati kemenangan ayahnya yang bernama Octavianus karena berhasil memenangkan pertempuran melawan pemberontak yang ada di kota Turi. Octavianus atau ayah dari Agustus memiliki seorang ayah yang juga bernama Octavianus dan pernah menjadi seorang gubernur di Makedonia. Sedangkan ibu dari Octavianus bernama Atia yang adalah keponakan dari Julius Caesar. Ini berarti Agustus sendiri memiliki darah biru karena mempunyai pertalian darah yang erat dengan Kaisar Roma. Kaisar Agustus adalah Kaisar Romawi yang memerintah setelah Kaisar Julius yang terbunuh tepat pada tanggal 15 Maret 44 tahun sebelum Masehi. Dia adalah anak angkat dari Julius Caesar dan termasuk orang terdekatnya. Memiliki nama Gaius Octavius setelah diangkat anak oleh Julius Caesar. Dia dididik oleh kaisar sendiri secara langsung ilmu kemiliteran dan politik. Octavian tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, pintar, dan berani. Dan tentu saja sangat disayang oleh Kaisar Julius. Ketika Kaisar Julius dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Octavian digadang-gadang sebagai penerusnya, tetapi saat itu dia masih berumur 18 tahun dan masih perlu banyak belajar. Hal inilah yang membuat karir politik Octavian atau Agustus tidak berjalan mulus. Dia tidak serta-merta menjadi kaisar walaupun dia adalah anak kesayangan Kaisar Julius itu sendiri. Dan tentu saja, kerajaan Roma sempat mengalami posisi yang tidak stabil akibat kekosongan pemerintahan yang mengakibatkan banyak kegalauan di kalangan militer dan senat pada waktu itu. Namun, Octavian yang cerdik dalam ilmu politik dan militer, pada akhirnya bersekutu dengan Mark Antony yang adalah sahabat dekat mendiang Julius Caesar. Kecerdikan Octavian akhirnya membuahkan hasil dan mampu merebut kekuasaan Romawi, memenangkan pergulatan politik, dan akhirnya berhasil merebut kekuasaan Romawi pada waktu itu. Dan daerah taklukannya pun kemudian dibagi menjadi dua. Antony menguasai bagian timur Roma dan Octavian menguasai bagian barat Roma. Dalam perjalanan pemerintahan, Octavian dan Mark Antony sering berselisih paham karena perbedaan pandangan politik dan mengembangkan kekuasaan kekaisaran. Pasalnya, Antony sering lebih sibuk mengurus para perempuannya. Salah satunya adalah Cleopatra ketujuh. Berbeda dengan Octavian yang sangat fokus memperluas wilayah kekuasaan Roma dengan memenangkan berbagai peperangan pada waktu itu. Dan akibat perbedaan inilah, maka perang saudara antara Roma bagian timur yang dipimpin oleh Mark Antony dengan Roma wilayah bagian barat yang dipimpin oleh Octavian tidak bisa dihindari lagi. Octavian muncul sebagai pemenang, sementara Mark Antony dan Cleopatra akhirnya bunuh diri. Setelah kematian Antony, maka Octavian menjadi penguasa mutlak di seluruh wilayah kerajaan Roma dan semua wilayah jajahannya. Setelah menjadi kaisar tunggal yang berkuasa mutlak di Roma, Octavianus mendapatkan gelar Agustus di usia 30 tahun dan namanya lebih sering disebut sebagai Kaisar Agustus. Kata Agustus itu sendiri berarti adalah raja. Octavian tidak pernah merasa sebagai seorang raja. Sebelum dia memimpin Roma, Octavian terkenal beringas, berani, dan tegas. Namun, saat ia sudah ada di puncak kepemimpinan,
sifatnya berubah menjadi bijak dan sangat lembut. Hal inilah yang menarik simpati rakyat dan senat Romawi. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavian mengumumkan perubahan sistem pemerintahan kerajaan menjadi republik. Hal ini menyebabkan reputasinya naik sangat pesat, apalagi dia bersedia mundur dari jabatan yang dia pegang. Namun, kenyataannya, dia justru semakin dicintai oleh rakyatnya dan kekuasaannya semakin meluas hingga meliputi Spanyol, Swiss, Suria, Gaul, dan Galatia yang kesemuanya adalah basis militer kuat Romawi di kala itu. Dan di masa pemerintahannya, Octavian betul-betul piawai dalam memimpin Roma pada waktu itu. Dia bahkan berhasil menutup celah-celah yang berpotensi menjadi perpecahan perang saudara. Wibawanya begitu tinggi, dan ia menjadi panutan bagi pemimpin Roma. Di bawah kepemimpinannya, Kaisar Agustus adalah salah satu kaisar yang memiliki ide untuk mencatat atau mencacah jiwa seluruh manusia yang tunduk di bawah pemerintahannya. Dan ini berarti dia harus bisa mencacah seluruh jumlah jiwa yang ada di dunia. Karena pada waktu itu, Romawi adalah kerajaan yang menguasai dunia secara keseluruhan. Bahkan Alkitab mencatat, pencacahan jiwa ini terjadi di waktu Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Dan akibat dari nubuatan yang ada di kitab Mika, Raja Herodes yang waktu itu memerintah di tanah Yudea mendengarkan ada raja baru yang akan lahir, maka dia segera memerintahkan untuk membunuh seluruh balita yang berusia 3 tahun ke bawah yang ada di seluruh kota Bethlehem pada waktu itu. Seluruh kota Bethlehem menjerit keras karena genosida yang dilakukan serentak atas perintah raja yang tidak mungkin dilawan. Dan Yesus selamat dari peristiwa genosida itu karena malaikat memberitahukan kepada Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir dan tinggal sebentar di sana. Sebelumnya, akhirnya Yusuf memutuskan untuk tinggal di Nazaret bersama dengan anak dan istrinya. Di bawah kepemimpinan Kaisar Agustus, keadaan Romawi sangat tentram dan makmur karena sumber daya alam yang sangat melimpah. Rakyatnya makmur, negara aman, seni dan budaya berkembang pesat. Kaisar Agustus memerintah dengan sangat baik hingga mencapai puncak yang tidak bisa digapai bahkan oleh generasi penerusnya sekalipun. Kaisar Agustus tidak memiliki penerus laki-laki. Ia kemudian mengangkat seorang anak bernama Tiberius dan menetapkannya menjadi penggantinya kelak setelah dia meninggal. Kaisar-kaisar sesudah Agustus tidak pernah sepadan dengannya, sehingga Roma mengalami kemerosotan yang luar biasa. Namun, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Agustus membuat Roma tetap bertahan hingga 200 tahun setelah sesudahnya. Kaisar Agustus meninggal dunia pada 14 tahun sebelum Masehi, dan ia memerintah selama 40 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Roma menjelma menjadi puncak dan pusat kebudayaan kuno, sekaligus sumber dari bangsa-bangsa besar sesudahnya, seperti Mesir, Babilonia, dan Yunani. Walau namanya belum bisa dibandingkan dengan kebesaran Julius Caesar, namun dia seringkali disandingkan dengan nama-nama besar seperti Alexander the Great, Mao Zedong, atau bahkan George Washington. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video yang lebih legit lagi di hari berikutnya. Dan jangan lupa share dan like video ini.